Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama dengan kami dari studio East Java Conference, Voice of Seven, Jalan Tanjungan nomor 7, Surabaya, bertemu kembali bersama dengan kami dalam diskusi panel pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dari pelajaran Sekolah Sabat kita, dengan judul Bangsa-Bangsa bagian yang pertama. Tentu saja ada sahabat-sahabat saya yang akan menemani kita sebagai narasumbernya. Sebelum saya akan memperkenalkan dan kita akan memulai lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Billy Nanotek. Kami persilahkan. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, ketika kami hendak menyelidiki akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, kiranya Roh Kudus akan menuntun kami agar setiap apa yang kami akan pelajari dapat menolong kami, menuntun kami kepada kehidupan yang kekal untuk mengenal Tuhan pencipta kami. Berkati akan setiap hal yang kami gunakan, baik media, juga jaringan, juga sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama, biarlah Tuhan akan menuntun semuanya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Billy yang sudah membawa kita di dalam doa. Dan pemirsa, sahabat Hope, Voice of Seven, jangan lupa jika nanti ada pertanyaan atau ada permohonan-permohonan yang lainnya, apakah permohonan kunjungan, Bible study, dan yang lainnya, silakan kirimkan berita Anda ke nomor telepon 085700994007 di call center kami di 085700994007. Silakan ber-WA, ya, berikan respon Anda kepada kami di tempat ini. Baik, sekali lagi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi panelis kita. Yang pertama, hamba Tuhan Pendeta Muda One for Sitanggang. Beliau adalah Gembala Jemaat Jember dan juga Gembala Jemaat Semboro. Silakan memberi salam, Pak Pendeta. Baik, shalom, selamat siang bagi kita semua yang menyaksikan tayangan saat ini. Kiranya kita sehat selalu dan mari kita belajar Alkitab setiap hari. Amin. Pendeta One for nanti akan membahas akan kesimpulan dari hari Minggu sampai dengan hari Selasa. Berikutnya adalah Pendeta Muda Billy Nanotek. Beliau adalah Gembala Jemaat Banyuwangi dan juga Jemaat Asem Bagus. Bagaimana Pak Pendeta? Silakan berikan salam untuk pemirsa. Salam untuk semua pemirsa atau pendengar pelajaran ini. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Billy. Pendeta Billy nanti akan membahas atau meringkaskan, merangkumkan pelajaran kita dari hari Rabu sampai dengan Jumat. Baik, pelajaran kita diambil dari ayat inti Daniel pasal 7 ayat yang ke-14. Daniel 7 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Pemirsa, inilah dasar pelajaran kita dan fokus pelajaran kita sepanjang pekan ini dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Ketika Allah menciptakan bumi, Allah memiliki rencana kebahagiaan dan kasih bagi orang-orang yang akan tinggal di sana. Namun,
alih-alih kita atau manusia ini mengikuti rencana Allah, justru kita ini tergoda jatuh ke dalam pencobaan karena memilih jalan kita sendiri. Bagaimana dengan pemilihan Allah itu? Allah memilih pribadi, Allah juga memilih bangsa Israel, dan Allah memilih gerejanya. Inilah pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini. Tentu saja hamba-hamba Tuhan akan merangkumkan, meringkaskannya. Tentu dalam hal ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, Pendeta Muda One Force Tanggang akan memberikan penjelasan di hari Minggu sampai dengan Selasa. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Daniel Siswanto. Untuk pelajaran Minggu sampai dengan Selasa, kita akan belajar ya, ada rentetan peristiwa mulai dari Taman Eden sampai ke Nimrod, Abraham, dan juga di zaman Samuel. Saya akan meringkaskan bahwa di zaman kejatuhan, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, keluar dari Taman Eden, bahwa Adam dan Hawa sampai sekarang harus bersusah payah mencari apa? Mencari makanan. Lalu diturunkan lagi peristiwa di zaman Nuh. Kita tahu zaman Nuh air bah, ada berapa ratus atau berapa ribu orang yang tidak selamat oleh karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Kemudian turun lagi ke anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan yang terkenal adalah yaitu keturunan dari Ham. Kalau kita baca di dalam Kejadian 10, di sana ada yang disebut dengan Nimrod, ayat 8 sampai ayat 9. Dia dikatakan seorang pemburu yang gagah perkasa. Dan ada satu kalimat di sini adalah perkasa di hadapan Tuhan. Arti dari kalimat perkasa di hadapan Tuhan adalah ini mengartikan bahwa dia merasa lebih hebat di hadapan Tuhan. Dia berdiri di hadapan Tuhan karena kita tahu bahwa kerajaannya itu Babel sampai kepada Niniwe. Nah, kalau kita perhatikan rentetan peristiwa kembali, Nimrod ini sampai ke zaman daripada Menara Babel. Apa yang dia lakukan? Dia hanya orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Dia hanya orang yang mencari nama. Itu seperti tertulis dalam Kejadian 11 ya. Di Kejadian 11 ayat yang keempat. Untuk mencari nama. Nah, kalau kita perhatikan juga Bapak Ibu, ya, mengapa Nimrod seperti ini? Karena di Kejadian 9 Ham sebagai leluhurnya ya melakukan kesalahan juga dan dia dikatakan menjadi hamba yang paling hina dikatakan oleh Nuh di Kejadian pasal 9 ayat 21 sampai 25. Nah, kalau kita rentetkan peristiwa ini bahwa manusia mulai dari Kain, Ham sampai ke Nimrod itu selalu berusaha menjadi lebih baik daripada Tuhan. Selalu berusaha memberontak di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kemerosotan kepada sekarang ini. Maka ketika kemerosotan itu terjadi, Tuhan melihat ini seperti apa nanti manusia ini. Taman Eden mereka sudah diusir. Dan Tuhan di hari pelajaran Sabat petang mengatakan ingin memberikan tempat yang baru, bumi yang baru, dan langit yang baru. Bagaimana caranya ini? Nah, kita beralih. Setelah dari zaman Nimrod, kita beralih ke zaman daripada Abraham. Abraham diberikan Tuhan satu perintah untuk keluar. Ya, Abraham diberikan perintah di Kejadian 12 supaya ia pergi dari negerinya. Kalau kita baca Bible komentari bahwa di zaman Abraham itu banyak sekali penyembahan berhala. Dan Abraham itu masih tinggal di daerah yang merupakan kekuasaan Nimrod. Jadi kalau kita perhatikan Abraham ini, tidak ada orang sering mensalahartikan bahwa Abraham mau ke tanah Kanaan. Tidak, kalau kita baca Kejadian 12, Abraham itu sudah sampai tanah Kanaan. Bukan itu perintah Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa keluar dari sana ke negeri yang kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Lalu semua orang akan mendapat berkat. Apa yang menjadi persoalan di sini? Nimrod, ya, dengan pasukannya itu sudah banyak. Keturunan dari Ham itu sudah banyak. Tetapi kenapa Allah mengatakan kepada Abraham lagi akan menjadi bangsa yang besar? Berarti ada persoalan di sini, ya. Ada persoalan kenapa Allah membentuk bangsa yang baru yang harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita baca ke belakang peristiwa Nimrod, walaupun kekuasaan Nimrod itu dari Babel sampai ke Niniwe begitu besar, tidak ada cerita di Alkitab yang membuktikan Nimrod ini membangun kemah suci Tuhan. Tetapi ketika Abraham keluar dari negerinya, kalau kita baca Kejadian 12, ya, Kejadian 12 ayat 7 sampai 9, di sana jelas bahwa Abraham membangun mesbah untuk Tuhan. Jadi kalau kita melihat perbandingan dari keturunan Ham ini dan keturunan Sem, karena ya Allah membuat keturunan Sem supaya ada yang tetap memelihara perintah Tuhan. Nah, ketika juga kita bandingkan peristiwa, ya, peristiwa ketika Allah katakan bahwa mereka ini harus keturunan Sem, Ham dan Yafet ini harus memenuhi bumi. Tapi apa yang terjadi? Mereka membangun apa? Membangun menara Babel, tidak percaya kepada siapa? Kepada Allah bahwa air bah tidak akan datang. Sementara Abraham ketika disuruh Tuhan pergi, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Abraham menurut perintah Allah. Jadi kita lihat perbedaannya. Ada kemerosotan yang terjadi, ya, Kain, ke Ham, ke Nimrod, tapi ada kebangkitan Nuh, Abraham, dan keturunannya nanti. Jadi ada yang membangkitkan lagi, ya, bahwa perintah Allah itu harus dipatuhi. Kenapa? Kalau kita baca di Ulangan 4 ayat 5 sampai 9, di sana dikatakan bahwa yang pertama, kalau melakukan dengan setia, maka bangsa Israel akan dilihat sebagai bangsa yang mempunyai Allah yang bijaksana. Tujuannya apa? Waspada hati-hati yang dilihat di depan matamu. Karena perjalanan daripada bangsa Israel, perjalanan daripada Abraham ini bukan semerta-merta hanya berjalan begitu saja untuk menemui negeri, tapi ada banyak yang akan mereka lihat, bangsa-bangsa kafir, ya, bangsa-bangsa kafir yang harus melihat siapa Allah itu. Nah, kalau kita perhatikan juga bahwa mengapa Abraham harus keluar dari tanah kelahirannya. Ronubu ada mencatatkan 4 alasan, tetapi saya akan hanya memberikan 2 alasan saja. Alasan yang pertama adalah supaya ketika Abraham berhubungan dengan Allah, pengaruh dari kerabat dan sahabatnya yang tidak setia tidak terkontaminasi kepada Abraham. Lalu dikatakan bahwa hanya satu cara untuk berhubungan dari surga Abraham, harus tinggal di antara orang asing. Maka kalau kita melihat janji ini, perjalanan ini seperti pelajaran sekolah sahabat kita, judulnya ini adalah bangsa-bangsa. Bangsa yang terjadi ketika Abraham nanti sudah menjadi bangsa yang besar. Nah, ketika sudah menjadi bangsa yang besar, ada umat Israel, ya, di pelajaran hari Selasa, umat Israel ini juga menjadi salah satu umat yang cukup bebal juga. Kita sudah tahu ceritanya. Nah, kalau kita perhatikan bangsa Israel ini ketika keluar dari Mesir, betapa banyak ditolong oleh Tuhan. Segala persungutan mereka, ya, Tuhan cukupkan apa yang mereka mau. Tetapi ada yang menjadi persoalan. Ada yang menjadi persoalan di sini. Di dalam 1 Samuel pasal 8, ya. 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-4 sampai 5, mereka meminta raja. Lalu apa yang terjadi di sini? Ayat yang ke-6, ya, mengesalkan Samuel itu. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Kalau kita baca di ayat 7, Samuel, mereka tidak menolak engkau, katanya. Tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja di atas mereka.
Ayat ke-8 kalau kita baca sangat detail ini sangat jelas sekali. Seperti yang mereka lakukan sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Mereka meninggalkan aku beribadah kepada Allah lain. Coba kita dengarkan perkataan ini. Ketika Allah pun masih memerintah kepada mereka melalui Samuel dan juga yang lainnya, Imam Eli dan pendahulunya, mereka masih murtad, ini yang dilihat Tuhan. Apalagi lah mereka meminta jauh daripada aku, meminta seorang raja. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Samuel menceritakan daripada Tuhan, pesan Tuhan, kalau kamu mainkan raja, kamu akan seperti ini, seperti ini. Tapi apa jawaban mereka? Ya, apa jawaban mereka saat itu? Mereka menolak, ayat 19. Mereka menolak mendengarkan perkataan Samuel. Harus ada raja di antara kami. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu pelajaran dari Minggu sampai ke Selasa ini, maka boleh kita simpulkan sebenarnya bahwa Allah itu tidak kurang-kurang kepada bangsa zaman dahulu, ya. Tidak kurang-kurang memberikan amaran melalui air bah, menara Babel, tidak kurang-kurang. Tetapi inilah yang kita tidak mengerti. Mungkin karena kita membaca Alkitab bisa kita katakan, oh itu nggak benar, oh itu lemah iman. Coba kita di posisi di zaman saat itu. Apakah kita menjadi orang yang benar setia, menjadi bangsa yang setia? Apakah kita boleh seperti Abraham, menjadi sahabat daripada Allah? Ya, dari zaman ke zaman kita perhatikan. Ya, kurang besar apa teguran Tuhan melalui air bah itu, Bapak Ibu? Kurang besar apa? Kurang besar apa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Tetapi anaknya Kain seperti apa? Tetap saja. Jadi ini yang baru kita pikirkan. Mereka hanya mendengar cerita sedikit saja. Tetapi kita membaca Alkitab ini, kita sudah banyak mendengarkan cerita tentang pemberontakan. Lalu apa respon kita? Ya, apa respon kita? Itu mungkin yang menjadi perenungan bagi kita. Putuskanlah, engkau ingin mengikut dirimu atau tetap meminta tuntunan Tuhan. Mungkin itu saja yang menjadi ringkasan pelajaran dari Minggu sampai hari Selasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pendeta Wanfor. Luar biasa. Begitulah maksud Allah, di mana Allah memanggil pribadi-pribadi ini atau juga bangsa, sebenarnya tujuannya untuk menjadi berkat, untuk diselamatkan. Yang menarik adalah di salah satu bagian di sini dikatakan semua pemerintahan manusia memiliki satu kesamaan, orang berdosa memerintah orang berdosa lainnya. Lalu apa yang kita dapatin kalau orang berdosa memimpin orang berdosa? Tetapi Allah itu begitu baik. Ketika kita meminta sesuatu, keputusan kita sudah bulat, Allah memberikannya. Bangsa Israel meminta raja, Tuhan memberikannya. Tapi apa dampaknya? Mari kita beralih kepada pelajaran di hari Rabu sampai dengan Jumat. Pendeta Billy akan merangkumkannya dan silakan Pak Pendeta Billy. Baik, salam para pemirsa dan kita semua yang mendengarkan. Terima kasih Pendeta Wanfor sudah memulai dengan pemaparan yang luar biasa. Terima kasih untuk Pendeta Daniel untuk kesempatannya. Saya akan menyampaikan ringkasan untuk pelajaran hari Rabu, Kamis, dan juga hari Jumat. Saya ingin memulai dengan membacakan kembali ayat inti kita dalam Daniel pasal 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kita melihat seperti tadi sudah disinggung oleh Pendeta Muda Wanfor bahwa kerajaan Babel yang didirikan dengan maksud dan tujuan agar manusia itu melindungi dirinya untuk tidak terkena musibah atau bahaya sama seperti yang dialami oleh
peristiwa-peristiwa sebelumnya, dalam hal ini air bah. Nah, kita ketahui bahwa Babel adalah produk manusia yang kemudian dari situlah Tuhan mencerai-beraikan manusia, dan kemudian bangsa-bangsa itu atau manusia itu tercerai-berai, dan kemudian berdirilah bangsa-bangsa di belahan dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa dan sejarah dari Alkitab, kita melihat bahwa semua itu dimulai oleh bangsa-bangsa di sekitar teritori di lautan Mediterania. Kalau bukan Mesir atau Babel atau Asyur dan bangsa-bangsa lainnya yang dicatat oleh Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah kenapa semua dimulai di kerajaan atau bangsa-bangsa di teritori tersebut? Jawabannya adalah karena Tuhan Allah sedang memantau umatnya, yaitu siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel ditaruh oleh Tuhan sebagai suatu alat peraga, agar dengan demikian tujuannya supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini mengenal Allah dan kemudian bertobat. Lalu kemudian saya akan membagi pelajaran pada ini dalam dua bagian penting. Dengan melihat akan judul besar pelajaran kita, maka saya memberi dua ringkasan yang akan menjadi pelajaran kita. Yang pertama adalah pemerintahan duniawi atau bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang ada di bumi ini. Lalu kemudian yang kedua adalah pemerintahan Allah atau kerajaan Allah, yang nanti kemudian alat peraganya adalah bangsa Israel dan juga gereja pada zaman modern ini. Nah, yang pertama adalah pemerintahan duniawi. Pemerintahan duniawi dalam hal ini kiasannya adalah, gambarannya adalah, atau simbolnya adalah agama duniawi, agama palsu, atau Babel yang digambarkan dengan apa? Agama yang kafir. Nah, ini merupakan simbol dan gambaran atau kiasan dari kemerosotan atau kekafiran atau apa? Agama palsu. Apa yang didirikan di Babel? Yang didirikan adalah untuk mencari nama. Makanya ketika mereka membangun kerajaan itu atau bangunan besar itu, dikatakan di sana, ayo mari kita membangun Babel untuk mencari nama. Apa artinya? Mereka ingin meninggikan diri, kesombongan. Yang ditonjolkan adalah apa? Manusia. Yang ditonjolkan adalah kekuatan atau kemampuan dari diri sendiri. Pemerintahan dan kekuasaannya dijalankan dengan menuntun kepada praktek-praktek kekafiran, praktek-praktek untuk melawan Allah, praktek-praktek yang nantinya akan menuntun kepada apa? Kebinasaan. Makanya ketika Tuhan melihat bahwa ini sudah tidak wajar dan tidak normal lagi sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan, oleh sebabnya Tuhan apa? Mengacau akan apa? Akan mereka. Lalu kemudian mengandalkan diri, kekuatan manusia, politik-politik yang tidak sehat, yang akhirnya apa? Membuat kehidupan manusia itu menjadi rusak. Sementara Tuhan pada awal mulanya mengatur suatu rencana agar mengatur akan apa? Kehidupan manusia. Tapi akhirnya manusia mengambil langkahnya sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. Bahkan untuk mengatur Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, bahwa Tuhan yang dengan kemahakuasaannya ingin agar kehidupan manusia itu berjalan dengan aturan dan norma-normanya. Tapi manusia apa? Tidak mau. Dia ingin mengatur dirinya sendiri dan kemudian mengatur Tuhan. Yang kita tahu bahwa kalau kita membangun segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, kemauan sendiri, suka-suka kita sendiri, maka tidak akan apa? Tidak akan bertahan. Kecuali kita datang kepada Tuhan untuk apa?
menuntun kita. Yang kedua adalah bagaimana dengan pemerintahan atau kerajaan Allah yang kemudian digambarkan saat ini adalah gereja, atau alat peraganya adalah gereja, sebagaimana bangsa Israel adalah alat peraga yang Tuhan gunakan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Yang pertama adalah kerajaan atau pemerintahan Allah adalah berasaskan kebenaran, kasih, dan keadilan. Itu kebenaran yang murni yang harus ditunjukkan. Kemurnian kebenaran yang harus ditunjukkan. Lalu kemudian dibangun oleh apa? Oleh Allah dengan suatu maksud yang mulia agar ciptaannya memuliakan apa? Pencipta, yaitu Allah kita yang sejati. Lalu kemudian pemerintahan dan kekuasaannya adalah menuntun kepada penurutan kepada hukum-hukum Allah sebagaimana yang dicatat oleh Wahyu pasal 12 ayat 17 ya. Bahwa ketika naga itu marah, setan marah kepada orang-orang yang apa? Yang ciri-cirinya adalah menurut kepada hukum-hukum Allah dan memiliki akan apa? Kesaksian Yesus. Jadi pemerintahan Allah dalam hal ini adalah kerajaan Allah dan juga gereja pada zaman modern ini adalah tujuannya adalah untuk menuntun setiap umat-umat Tuhan kepada apa? Kepada keselamatan, kepada penurutan akan hukum-hukum Allah. Dan yang berikut adalah apa itu pemerintahan Allah? Pemerintahan Allah adalah mengandalkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dan Kristus adalah kepala dari gereja pada zaman modern ini. Yang dituntut adalah apa? Kerendahan hati. Kalau pemerintahan bangsa-bangsa membangun bangsa mereka dengan kekuatan politik, dengan cari nama supaya kita hebat, mungkin mereka bisa bangun apa nuklir ini ya, karena kita lihat sekarang ya, siapa yang tidak mau mempertahankan diri dengan kemampuan teknologinya. Israel mungkin membangun apa nuklir, Iran dan lain sebagainya. Sementara pemerintahan Allah, kerajaan Allah, bahkan alat peraga gereja pada zaman modern ini membangun dengan apa? Dengan kerendahan hati. Makanya Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, ia mengumpulkan mereka bahwa apa? Pemerintahan-pemerintahan, bangsa-bangsa, para pembesar-pembesar membangun kerajaan yang apa? Kerajaan besi dengan tangan besi. Artinya apa? Kekuatan yang sedang dibangun adalah apa? Kekuatan di luar daripada Tuhan. Dengan demikian, kita bisa melihat dua perbedaan yang besar ini antara kekuatan bangsa-bangsa, pemerintahan dan juga apa? Kerajaan Allah yang harusnya apa? Dilakukan, dijalankan oleh umat-umat Tuhan yang memang dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi tidak banyak hal yang sangat berbeda di sini. Bangsa-bangsa ingin menampilkan kekuatan politik dan lain sebagainya seperti yang dilakukan oleh Nimrod ya, dan kerajaan Babel yang dibangun. Mereka ingin dikenal oleh dunia, oleh orang. Sama halnya juga dengan apa? Israel ketika ditetapkan oleh Tuhan menjadi bangsa agar menjadi mercusuar kebenaran, agar dilihat oleh apa? Bangsa-bangsa di sekitarnya, agar ada terang kebenaran yang mereka terima. Jadi ada dua hal yang harus kita pantulkan dalam kehidupan ini. Kita pantulkan kebaikan, kebenaran Allah, kerendahan hati, atau kita justru memantulkan kesombongan dan juga kemerosotan dan hal-hal lain yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Dengan demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan akan memberkati kita. Luar biasa. Tuhan mempunyai rencana yang indah kepada setiap individu dan juga setiap bangsa-bangsa. Menarik adalah ketika kita tergoda untuk melakukan di luar kehendak Allah, pada akhirnya dampaknya sangat dahsyat. Sebagai closing statement, kami berikan waktu kepada Pak Pendeta Wanfor, apa yang menjadi poin kita sehubungan dengan garis besar pelajaran kita tentang simbol, tentang
gambaran, kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab ini? Silakan, Pendeta Manfor. Baik, kalau dikatakan closing statement mengenai pelajaran ini, mengenai gambaran atau kiasan, Tuhan itu tidak pernah ingin umat-umatnya itu jauh daripada keselamatan. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau dikatakan sebagai simbol dalam nubuatan, Tuhan pasti mau kita orang yang menjadi menang dan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi satu yang menjadi amaran yang mau saya sampaikan, mungkin saya bacakan 1 Samuel 8 ayat 18 dan 19 mengenai kisah daripada bangsa Israel tadi. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena raja yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan berkata, tidak, harus ada raja di antara kami. Ya. Lalu apa ayat di 22? Dengarkan permintaan mereka. Apa yang mau saya sampaikan dalam pelajaran ini? Sering kita mengatakan kita akan menggenapi, ya, kita akan menggenapi nubuatan itu katanya, ya. Kedatangan Tuhan sudah mendekat. Iya, nubuatan yang mana yang kau genapi? Yang mau dibakar atau yang mau diselamatkan? Itu dulu pertanyaan bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena terkadang kita seperti bangsa Israel di 1 Samuel 8 ini. Kita selalu ngotot atas kehendak kita sendiri, permintaan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan teguran, ya. Ternyata kita menolak mendengarkannya. Jangan sampai Tuhan berkata, dengarkanlah permintaan mereka. Ketika kita diizinkan untuk melakukan sesuai apa yang kita minta, ketika Tuhan tidak mendengarkan kita, hati-hati di sana, ya, karena sudah pernah terjadi, karena hanya berakhir dengan penyesalan. Untuk itu, pada hari ini, dengan cerita ini, kita melihat bahwa kita harus menjadi bangsa yang diselamatkan itu. Kita harus menjadi bangsa yang menjadi berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu. Kita harus menjadi salah satu di antara itu. Mungkin itu menjadi closing statement untuk kita pada siang hari ini. Artinya adalah tetaplah setia akan perintah Tuhan supaya dalam kitab Ulangan engkau menjadi bijaksana dan beruntung hidupmu. Tuhan memberkati. Luar biasa. Silakan Pendeta Billy untuk memberikan closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, gereja di akhir zaman ini sedang diingatkan untuk bertobat, menerima terang yang akan menuntun kepada keselamatan. Nah, di closing statement ini saya ingin membacakan di bagian hari Jumat itu tentang suatu kutipan yang disampaikan oleh Ellen G. White dalam Alpha dan Omega, jilid 8 ayat halaman 51. Tetapi sementara penganiayaan berhenti dan kekristenan memasuki pengadilan dan istana raja-raja, jemaat telah menanggalkan kerendahan dan kesederhanaan Kristus dan rasul-rasulnya, menggantikannya dengan kesombongan dan keangkuhan imam-imam kafir dan para penguasa, dan tuntunan Allah diganti dengan teori-teori dan tradisi manusia. Pertobatan munafik Kaisar Konstantin pada permulaan abad keempat membawa kesukaan besar dan keduniawian yang diselubungi suatu bentuk kebenaran telah memasuki gereja. Sekarang pekerjaan yang korup berkembang dengan pesat. Kekafiran yang tampaknya akan kalah akhirnya menjadi pemenang. Roh kekafiran menguasai jemaat. Ajarannya, upacara-upacaranya, dan takyul telah digabungkan ke dalam perbaktian orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Gereja Allah harus dibangun dengan kerendahan hati sama seperti Kristus telah turun sebagai hamba dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketika suatu gereja dibangun, apa yang dibangun? Gedungnya kah? Atau
karakter umat-umat Tuhan yang sedang dibangun untuk mirip sama seperti Kristus yang hidup, yang menjadi teladan contoh agar menjadi terang bagi apa? Kemuliaan nama Tuhan. Jadi dua hal yang berbeda yang kita bisa lihat tadi. Ketika kerajaan duniawi ditonjolkan, maka yang ditinggikannya adalah apa? Para pembangunnya. Siapa yang melakukan ini? Kok hebat sekali. Tetapi kalau Kristus ditinggikan, anak manusia ditinggikan, maka ia akan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan untuk apa? Dapat diterima sebagai anak-anaknya. Tuhan memberkati. Luar biasa. Terima kasih Pendeta Billy. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah memanggil gereja untuk juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi kenapa kita gagal untuk melihat ini dengan jelas? Karena apa? Karena kita ingin membangun kerajaan kita. Semoga melalui pelajaran ini kita diingatkan, kita telah melihat sejarah akan bangsa Israel, bahwa kegagalan kita untuk diselamatkan dan menjadi berkat karena kita ingin kita sendiri yang membangunnya, bukan Allah. Mari kita tutup akan diskusi pelajaran sekolah sahabat ini dalam doa, dan kami minta Pendeta Wanfor untuk menutupnya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami telah belajar akan sekolah sahabat. Biarlah kami boleh mengimani bahwa rentetan peristiwa yang telah kami pelajari boleh menyadarkan kami Tuhan, supaya kami tidak mencari nama di hadapan Tuhan, supaya kami tidak selalu menentang jalan Tuhan, tetapi biarlah kami berserah ya Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan yang menjadi sahabat Tuhan dan meminta selalu pimpinan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sertai kami supaya kami boleh menjadi bangsa pilihan Tuhan yang akan menjadi salah satu di antara banyak orang yang akan diselamatkan nanti ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh membuat kami semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik pemirsa, sekali lagi saya menyampaikan pesan. Jika ada pertanyaan, jika ada permohonan, jika ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan hubungi call center kami di 085 700 994 007. Tim kami akan merespon dan memfasilitasi apa yang menjadi permohonan pemirsa. Terima kasih Pendeta Wanfor Sitanggang. Terima kasih Pendeta Billy Nanotek. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.